Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Amrina Yulfajar, SEMMAK dengan NIDN 0708078703. Saya adalah dosen tetap pada program studi akuntansi di STIE Mahardika Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen yang telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan menyampaikan bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Pada deskripsi mata kuliah, kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni akuntansi keuangan. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah 20220014 dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 11 sampai 13.00 WIB di STIE Mahardika Surabaya. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah pengenalan, pencatatan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Tujuan dari mata kuliah ini yakni pelaksanaannya sebanyak 14 kali pertemuan dan memberikan pemahaman konseptual dan teknis kepada mahasiswa mengenai penyusunan laporan keuangan untuk entitas bisnis yang berbentuk perusahaan, jasa, dan dagang. Mengenai capaian pembelajaran terdiri dari 4, yakni sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mengenai sikap, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan etika akademik. Pengetahuan mengenai konsep dasar akuntansi keuangan, memahami prinsip pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Pada keterampilan umum, harapannya adalah mampu bekerja secara tim mahasiswanya, dan mahasiswa juga mampu mengkomunikasikan ide secara lisan dan tertulis. Mengenai keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengidentifikasi transaksi bisnis, dan mahasiswa juga mampu menyusun jurnal, buku besar, dan laporan keuangan dasar untuk bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami jenis laporan keuangan, melakukan pencatatan akuntansi akun per akun, serta menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang secara benar dan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Pada metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain ceramah interaktif, diskusi kelas, tanya jawab, tugas terstruktur, dan studi kasus real perusahaan. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan dengan 2 kali evaluasi utama, yakni pada ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Sistem penilaian yang saya gunakan yakni terdiri dari beberapa komponen yang juga sudah saya share kepada mahasiswa, yakni aktivitas partisipatif sebanyak 15%, hasil proyek atau penugasan akhir sebanyak 10%, kuis 10%, tugas terstruktur 10%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester atau UAS 30%. Demikian penjelasan saya terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya pada mata kuliah akuntansi keuangan. Berikut ini saya lampirkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pengajaran. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Boleh dijawab dulu dong, saya bisa dengar suaranya kalian. Aman, Bu. Malam, kabar baik. Oke, kayaknya udah semangat banget ya kuliah pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah, saya juga semangat. Jadi energi dari kalian bisa kebawa ke saya juga. Oke, teman-teman, karena hari ini adalah pertemuan kita untuk membahas materi kuliah akuntansi keuangan. Tak kenal maka tak sayang, jadi saya akan perkenalan dulu ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman saya harapkan pada perkuliahan pagi hari ini semuanya semangat dan sudah menyiapkan catatan agar beberapa poin yang mungkin tidak ada di PPT saya, kalian sudah sempat mencatat. Karena
Tujuannya adalah agar teman-teman bisa lebih paham, bisa memahami maksud saya, dan kita bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan lebih baik lagi. Oke, saya izin untuk menampilkan PPT saya terlebih dahulu. Sudah muncul ya, teman-teman semuanya sudah bisa lihat? Sudah aman, Bu. Oke. Nah, kita akan ketemu selama sebanyak 14 kali pertemuan di mata kuliah akuntansi keuangan. Halo, saya Amrina. Teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah sempat mengenal saya, tapi mungkin ada juga yang belum. Perkenalkan, nama saya Amrina Yulfajar, SEMMAK. Kalau tanggal lahir mungkin bisa langsung dibaca sendiri ya. Kalau pendidikan, saya S1 akuntansi di Universitas Brawijaya, S2-nya di Magister Manajemen di sama, di Universitas Brawijaya juga. Kemudian saya mengambil profesi akuntan di Stasia. Tujuannya adalah agar bisa secara linier memberikan pendidikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya, karena home base saya di program studi akuntansi. Kalaupun mengenai pekerjaan, dahulu saya mengawali karir mulai dari magang itu di kantor akuntan publik Mandi Thomas Dewi di Malang. Kebetulan adalah kantor akuntan publik dari profesor saya sendiri di Universitas Brawijaya. Kemudian sempat bekerja di bank selama 2 tahun dan mulai dari tahun 2013 saya sudah mengajar di STIE Mahardika Surabaya. Jadi kurang lebih kalau dihitung-hitung ini adalah tahun ke-12 ya. 12 tahun ya, menuju ke 13 tahun di STIE Mahardika. Eh, Semoga saya bisa memberikan pengajaran yang terbaik untuk teman-teman. Nggak hanya teman-teman mendengarkan, tapi juga bisa memahami plus juga mengaplikasikan nantinya ilmunya di dunia kerja. Ingat teman-teman bahwa akuntansi itu berbeda dengan ilmu sejarah. Ketika kalian belajar ilmu sejarah, mungkin dengan mengingat kalian akan bisa paham ya, bisa hebat gitu ya, bisa sukses. Tapi akuntansi itu ilmu praktek. Sehingga ketika teman-teman nanti mendapatkan materi dari saya, please dipraktekkan. Makanya saya tadi di awal pesan, tolong dicatat ya, sehingga nanti beberapa poin yang mungkin tidak ada di PPT saya, teman-teman bisa mengingat lagi, oh yang disampaikan Bu Amrina seperti ini loh. Oke, noted ya. Well, saya langsung aja masuk karena materi hari ini adalah akuntansi keuangan, di mana sebetulnya teman-teman sudah belajar akuntansi dasar di semester sebelumnya. Jadi, saya rasa nggak terlalu sulit seharusnya, semoga. Jadi, karena kita nggak membahas lagi konsep basicnya, karena secara basic akuntansi dan lingkungannya itu sudah dibahasnya tentunya di mata kuliah yang sebelumnya. Jadi saya akan langsung masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca itu seperti timbangan. Kalau teman-teman membayangkan ada timbangan. Ada kanan, ada kiri gitu ya. Harus sama berat. Kenapa harus sama berat? Karena nggak boleh timpang. Jadi benar-benar harus sama antara debit dan kredit. Dan dalam akuntansi itu mengenal istilah bahwa double entry ya. Jadi nggak mungkin jomblo ya. Jadi antara debit dengan kredit itu selalu berpasangan. Kalau ada satu transaksi itu pasti melibatkan debitnya dicatat dulu, tapi selalu diiringi dengan kreditnya, atau mungkin dicatatnya di kredit dulu, lalu diiringi di sisi debitnya. Jadi ingat teman-teman, tidak mungkin jomblo. Kalau ada debit, di situ ada kredit. Nah, saya masuk ke laporan posisi keuangan. Ini secara teorinya. Jadi laporan posisi keuangan, kalau misalnya kita pakai bahasa Inggrisnya adalah Statement of Financial Position. Atau juga ada yang uh, memakai istilah Financial Statement. Jadi, oh ya, sebelum masuk ini, saya juga reminder ke teman-teman bahwa please dalam akuntansi, kalian juga harus paham istilah dalam bahasa Inggris. Karena apalagi kalau teman-teman di sini masuk ke perusahaan TBK atau ke perusahaan asing, otomatis laporan keuangannya itu menggunakan full bahasa Inggris. Kalau perusahaan misalnya TBK Indonesia masih seperti Unilever, mereka menyajikan laporan keuangan itu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, please karena akuntansi itu bahasa bisnis,
Pastikan teman-teman juga paham istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggris. Minimal ya ngomongin financial statement. Bedanya AR, AP, account receivable, account payable. Coba diingat lagi materi-materi kuliah di semester sebelumnya. Sehingga materi pada semester ini di mata kuliah akuntansi keuangan kalian akan jauh lebih connect. Saya kembali lagi ke definisi. Laporan posisi keuangan perusahaan atau Statement of Financial Position itu laporan sistematis mengenai aset atau aktiva, utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi laporan ini juga dikenal dengan istilah neraca atau balance sheet ya. Di dalam laporan ini terdapat sumber daya perusahaan atau asetnya perusahaan, kewajiban ekonomis atau utang, modal saham, dan hubungan antar item tersebut. Nanti akan saya jelaskan di next slide-nya. Jadi dengan kata lain, laporan keuangan ini itu memberikan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan. Maksudnya bagaimana kondisi keuangan perusahaan? Nah, kita cek di slide yang berikutnya. Ini saya buatkan ilustrasi sederhana, teman-teman, antara hubungan laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi. Kalau ini profit and loss ya, ini laporan posisi keuangan. Jadi ini tadi yang saya bilang bahwa neraca. Dulu kalau di zaman saya kuliah ngomongnya neraca ya, kalau sekarang bilangnya laporan posisi keuangan. Di sini ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nanti ada lagi yang nulisnya bukan kewajiban, bisa jadi liabilitas. Atau bisa jadi nulisnya utang. Itu sama aja ya. Atau misalnya ekuitas, ditulisnya modal, nggak apa-apa, sama gitu ya. Pada intinya, rumusnya, persamaan dasar akuntansinya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset itu pada dasarnya menunjukkan hartanya perusahaan, kekayaannya perusahaan. Aset itu kalau kita mau melihat ada sebuah bisnis gitu ya, perusahaan ini kaya atau enggak gitu ya, hartanya seberapa banyak, itu kita melihat asetnya gitu. Kenapa? Karena komponen dari aset itu ada kas, ada piutang, persediaan, tanah, bangunan, kendaraan, dan seterusnya. Dan urutannya ini nggak boleh dibolak-balik ya, karena ini sudah aturan saklek dari SAK. Aturan dari atas ke bawah ini menunjukkan tingkat likuiditas. Artinya adalah semakin ke atas itu semakin liquid, semakin cair, ya, semakin mudah dicairkan. Semakin ke bawah makin sulit, gitu ya. Biasanya di setelah kas ada piutang. Piutang itu eh, apa? Kalau udah dibayar, kalau ditagih dan dibayar kan liquid juga ya teman-teman ya. Kas juga karena kas atau bank, kas atau setara kas itu sama aja ya teman-teman ya istilahnya aja. Ini adalah akun perusahaan yang pasti ditulis paling atas dan selalu menunjukkan akun yang paling liquid, yang paling bisa dicairkan. At the same time, karena dia gampang dicairkan, berarti gampang kecolongan ya, gampang dicuri, gampang terjadi fraud. Jadi nanti teman-teman mungkin di mata kuliah audit gitu ya, akan membahas lebih lanjut bagaimana caranya untuk menilai menilai kewajaran laporan keuangan akun per akun. Nah, tapi saya udah spill dulu. Makin ke atas itu makin mudah diselewengkan. Jadi, ketika teman-teman melakukan audit, lakukan yang paling liquid terlebih dahulu, yakni dari sisi kas gitu. Nah, ini adalah hartanya perusahaan di sebelah kiri. Kemudian di sisi kanan ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban dan ekuitas ini adalah sumber hartanya perusahaan. Jadi kalau di sisi aset ini adalah menunjukkan hartanya perusahaan. Nah, perusahaan itu punya harta itu dari mana? Ya kita lihat dari sisi kewajiban dan ekuitasnya. Karena di sini tertulis sumber hartanya perusahaan. Nah, aset itu harus bergerak di perusahaan. Jadi kas berputar, piutang harus berputar, persediaan harus berputar. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan pendapatan. Gitu. Setelah menghasilkan pendapatan, nggak mungkin dong pendapatan aja. Pasti ada beban-beban yang timbul atas aktivitas operasional perusahaan. Ketika pendapatannya lebih besar daripada bebannya, berarti dia laba.
Tapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada bebannya, berarti dia rugi. Teman-teman kira-kira maunya kalau kerja di perusahaan, pendapatannya lebih tinggi daripada bebannya atau pendapatannya lebih kecil dari bebannya? Mau pilih yang pertama atau yang kedua nih? Yang Yang pertama, pertama Bu. pasti. Tertawa ya. Oke, amin. Semoga teman-teman nanti ketika bekerja di perusahaan, perusahaannya liquid ya, uang cashnya banyak, dan pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya. Artinya teman-teman sejahtera di perusahaan itu. Nah, ini adalah konsep mengenai hubungan antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, sekarang kita bahas nih laporan laba rugi atau income statement ya. Atau ada yang menyebutkan profit and loss statement. Jadi ini adalah bagian dari laporan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Ingat, perusahaan nggak selalu laba, bisa jadi rugi ya. Dan kalau teman-teman masih ingat materi di semester lalu ada akun-akun yang ditutup, itu akan akun-akun nominal ya di jurnal penutup. Nah, laporan laba rugi ini adalah akun-akun yang ditutup karena dia akun nominal ya. Kalau yang di neraca dia akun real. Laporan laba rugi itu dibuat dalam periode bulanan dan tahunan atau berdasarkan konsep matching konsep ya, konsep perbandingan yang disebut juga pengaitan atau pemadanan ya. Agak sulit, tapi akuntansinya nggak sulit kok, tenang aja. Jadi intinya adalah apa sih matching konsep itu? Jadi antara pendapatan dan beban itu harus match. Yang kita statekan di laporan laba rugi itu antara pendapatan. Ya, ketika itu kita accrue ya juga harus terjadi beban yang sama. Jadi nggak boleh kita mengakui pendapatannya semuanya diakui di awal, tapi beban-bebannya diakui belakangan. Nah, itu nggak bisa, karena itu akan terjadi fraud. Nah, itu juga teman-teman terjadi di beberapa perusahaan yang sempat ada fraud-fraud gitu ya. Biasanya terkait konsep matching ini. Jadi nanti teman-teman ketika belajar di mata kuliah ini, akuntansi keuangan, teman-teman sudah mulai menganalisa bahwa oh ternyata kalau kita melihat ketidakberesan laporan keuangan itu kita cek mulai dari laba rugi lalu geser ke neraca. Selain itu, laporan laba rugi juga bermanfaat untuk hal bisnis lainnya. Misalnya, bahan evaluasi pihak manajemen. Badan usaha dalam menentukan strategi bisnis ke depan. Komparasi dengan laporan sebelumnya. Hingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya. Disclaimer dulu, kalau memang kita membahas mengenai laporan keuangan untuk perpajakan, sebetulnya kita hanya perlu neraca dan laba rugi aja ya, teman-teman ya, yang dilaporkan. Tapi laporan keuangan kalau sesuai SAK tetap 5, yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan ada istilah tambahan, kalau kita bicara untuk kepentingan manajemen, kita bicaranya laporan keuangan komersial. Kalau kita bahas mengenai perpajakan, artinya kita membahas laporan keuangan untuk fiskal. Dua-duanya sama, teman-teman. Sama-sama menghasilkan laporan keuangan. Tapi beda POV ya, beda sudut pandang gitu. Bukan berarti ini ilegal ataupun legal. Jadi nanti teman-teman ketika di perusahaan mungkin menemukan ada dua laporan keuangan yang berbeda. Itu bukan berarti yang satu salah, satu benar. Karena beda kitab sucinya aja. Jadi yang satu menggunakan standar akuntansi keuangan dan satu lagi menggunakan undang-undang perpajakan acuannya. Nanti untuk lebih lengkap, insya Allah teman-teman akan belajar materi itu di perpajakan ya, kalau saya tidak salah. Nanti teman-teman cek aja. Saya bantu cek reviewnya belakangan ya. Nah, kalau misal saya diminta menjelaskan ya, laporan keuangan itu apa ya? Kayak gimana sih kita membayangkan laporan keuangan? Teman-teman bayangkan deh, bayangkan seperti sedang cek lab. Ya, kita cek darah ya. Apalagi seusia saya ini cek darah itu sebulan itu bisa jadi sampai 2 kali ya, teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman masih jarang, tapi boleh kalau cek. Teman-teman ngecek kondisi kesehatan tubuhnya.
Mulai dari ngecek berapa nilai kolesterolnya, berapa nilai gula darahnya, berapa nilai asam uratnya, gitu kan. Kalau misal nilai kolesterol, oh kolesterolku 230 nih, gitu. Oh gula darahnya 50, asam urat misalnya 3 gitu ya. Oke, kita bahas kolesterol misalnya. Kolesterolnya 230 nih. Wah, itu kolesterolnya tinggi ya. Jadi kalau udah 230 berarti udah alert gitu ya bahwa kalau enggak harus ngurangin gorengan ya tingkatin olahraga gitu ya. Tapi seenggaknya dari angka 230 itu kita jadinya tahu kan. Oh, ternyata kolesterolku lagi tinggi. Oh, kalau kolesterolku tinggi berarti aku harus ngurangin gorengan. Oh, aku harus banyakin olahraga. Nah, guys, laporan keuangan itu seperti itu. Jadi dari laporan keuangan itu kita bisa ngecek angka-angka dalam laporan keuangan itu berbicara. Berbicaranya tentang apa? Berbicaranya tentang kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Jadi kita bisa ngecek kesehatan perusahaan dari mana? Jawabannya satu-satunya adalah dari laporan keuangannya. Sama halnya kalau kita ngecek kesehatan tubuh kita. Angkanya berbicara. Nah, jadi kenapa laporan keuangan itu penting? Dua hal ini. Sebenarnya banyak ya, kalau teman-teman cek referensi yang lain banyak, tapi dua ini yang saya highlight. Yang pertama adalah untuk ngecek kesehatan perusahaan. Kedua, untuk pengambilan keputusan. Balik lagi ke cek lab tadi, cek darah tadi. Kalau teman-teman sudah tahu kolesterol 230, itu kan berarti tahu sehat enggak. Oh, ternyata enggak sehat. Akhirnya bisa ambil keputusan kan? Ambil keputusan. Oh, aku mau olahraga. Oh, aku mau ngurangin makanan gorengan misalnya. Nah, itu kan decision, itu kan pengambilan keputusan berdasarkan angka cek kesehatannya tadi. Sama halnya dengan laporan keuangan, teman-teman. Jadi benar-benar kita akhirnya bisa tahu, oh ini sehat perusahaannya, oh ini enggak. Makanya saya bilang, teman-teman yang belajar akuntansi itu orang-orang paling beruntung di dunia. Karena dari situ kalian akhirnya tahu gitu ya, bahwa oh keuangan perusahaanku lagi nggak sehat nih. Entah itu teman-teman punya bisnis ataupun kerja di perusahaan. Akhirnya bisa ngecek, akhirnya bisa tahu bahwa perusahaan ini sehat atau tidak dari laporan keuangannya. Pertanyaan pentingnya, gimana caranya? Ya, nah ini saya akan share analisa gitu ya. Ini laporan keuangan teman-teman. Sebut saja PT Cantik Jelita gitu ya. Ini untuk tahun 2022 gitu. Saya akan ini neraca ya teman-teman ya, laporan posisi keuangan nih di sini. Kalau di sini adalah laporan laba rugi. Nah, ini contoh sederhana. Saya kalau membahas analisa laporan keuangan itu mata kuliah yang terpisah ya. Hari ini kita bahas pil aja bagaimana teman-teman bisa tahu sehat enggaknya perusahaan. Contohnya nih, misal teman-teman bisa lihat ya. Di sini tertulis misalnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi eh, kelihatan skornya 55%. Ini adalah angka. Angka ini berbicara nih 55%. Ini bisa dikatakan normal atau tidak, manajemen yang tahu. Ya, 55% normal atau tidak? Sekali lagi, manajemen yang tahu. Bisa jadi normal, bisa jadi enggak. Tapi dalam case ini, 55% masih sehat. Sehatnya apa? Karena kita tahu bahwa masih ideal gitu. Karena kalau setelah dilihat, di sini, teman-teman, di bagian bawah, profit loss atau netnya masih di angka 26%, which is itu sangat normal dan liquid ya. Tapi seandainya, misalnya ini Januari 2022, HPP-nya 55%. Tiba-tiba Februari 2022 bengkak nih. Ujuk-ujuk yang namanya biaya bahan baku jadi 50%. Naik berapa persen ya? Kalau 6% ya kenaikannya. Lah ini sudah harus alert nih. Loh, kenapa kok ada kenaikan? Coba, seandainya ada kenaikan, berarti kita bisa analisa nih kenapanya. Bahan baku kalau memang ternyata konsumnya atau pemakaiannya tiba-tiba meningkat, berarti kita bisa tahu bahwa misalnya banyak yang kebuang.
atau dicuri ya, ya. Bahan baku kebuang atau dicuri. Atau bisa jadi banyak penjualan yang tidak diinput oleh bagian kasir. Jadi ini adalah hipotesisnya. Kita bisa nanti benar-benar cek ketika sudah menganalisa lebih dalam lagi gitu. Tapi at least kita udah punya bayangan, hanya karena biaya bahan baku naik, HPP-nya naik, kita bisa tahu harus apa berikutnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan disimpan dan nanti ditanyakan. Nah, ini adalah COA. COA itu daftar akun ya, teman-teman ya. Eh, tapi saya nanti nggak menjelaskan lagi mengenai debit kreditnya, karena itu sudah lalu teman-teman membahasnya. Jadi misalnya nih, kode akun ini saya buat saldo normalnya apa, bertambah, berkurang di mana gitu ya. Ini adalah panduannya para orang accounting untuk menginput. Tapi ingat teman-teman, kerjaan accounting itu tidak melulu input-input ya. Karena sebenarnya kalau sekedar input-input dan sudah ada panduannya kayak gini, nggak perlu orang accounting. Jadi please teman-teman, akuntansi itu nggak hanya input-input, tapi menganalisa lebih dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Jadi gunakan analisanya. Hanya saja untuk analisa, kita perlu pendalaman mengenai basic akuntansinya. Pertanyaan saya, bisa nggak sih bikin COA dengan AI? Apalagi sekarang udah zaman AI ya. Sudah banyak sekali. Mungkin teman-teman ada yang jawab bisa gitu ya, ada yang enggak gitu ya. Kalau ditanyanya bisa atau enggak, jawabannya bisa, teman-teman. Tapi akurat atau tidak, enggak. Saya bisa garansi itu. Kalau teman-teman tahu bahwa yang namanya AI, misalnya teman-teman pakai ChatGPT gitu ya, tolong buatkan saya COA untuk perusahaan F&B gitu ya. Mungkin akan bisa dibikinkan panduannya, tapi belum tentu akurat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bisa jadi teman-teman dapat COA, tapi ada yang berlebihan, ada yang kurang. Makanya kita masih perlu menganalisa lagi, apakah ini tepat atau tidak. Dengan AI, kita bisa terbantu pekerjaannya 50%. Tapi kita harus tetap mengandalkan analisa kita. Apakah ini masuk akal? Apakah ini diizinkan? Apakah ini masih legal untuk dilakukan? Perlu pemahaman yang lebih dalam atas pemahaman ilmu akuntansi itu sendiri. Oke, sampailah kita di pertanyaan diskusi ya, teman-teman ya. Simple aja, saya pengen nanya ke teman-teman semuanya. Dalam laporan neraca ada istilah aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, pertanyaan saya, mengapa pemisahan ini penting dalam menyusun laporan keuangan? Boleh saya dibantu? Siapa yang mau jawab? Mungkin jeng 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 jeng. Laila, silakan Laila. Baik, Bu. Menurut Laila sih gini, aset lancar dan aset tidak lancar kan bukan sekedar formalitasnya laporan keuangan ya. Mm-mm. Tapi itu juga bisa, kalau tadi kan di materinya Bu Am itu bisa jadi pengambilan keputusan juga gitu dari owner atau investornya. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, iya. Makasih atas jawabannya. Saya tambahin, intinya dalam aset lancar atau aset tidak lancar, ini dari definisi dan klasifikasi sudah berbeda. Jadi kelas-kelasnya juga berbeda. Aset lancar otomatis kas dan lain-lain masuk aset lancar ya. Aset tidak lancar berarti apa contohnya? Ada yang tahu? Aset tidak lancar contohnya apa? Mungkin Nida bantu jawab apa aset tidak lancar? Piutang bukan, Bu? Oh, kok piutang? Ayo coba cek lagi. Aset tetap? Aset tidak Aset lancar, tetap aset tetap ya. Apa aset tetap biasanya? oh, Kendaraan, yang Bu. berupa bangunan, peralatan. Ya, oke. Harus dibuka lagi ya materi dasar akuntansinya ya, teman-teman ya, biar nanti nggak lupa. Oke, jadi benar-benar harus terpisah karena sifat transaksinya juga terpisah. Ada aset lancar itu lebih liquid ya, teman-teman ya. Aset tidak lancar itu nggak terlalu liquid lah. Saya membahasakan dengan
biasa. Ya memang bangunan kan liquid Bu, bisa dijual juga, tapi kan not that easy ya ngejual bangunan. Lebih enak mana mencuri bangunan dengan mencuri uang? Coba saya nanya. Pencuri uang lah, Bu. Ya, udah jelas ya. Makanya kalau aset lancar udah pasti masuk di kas ya. Itu. Oke, berikutnya saya mau tanya nih, mengapa laba bersih dalam laporan laba rugi tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup? Oke, siapa nih yang mau bantu jawab nih? Nida mungkin Nida lagi deh, boleh, silahkan. Yang saya tahu terkait laba rugi itu hanya berisikan pendapatan dan eh, biaya saja, Bu, dan itu hanya diperoleh angka laba dan ruginya aja. Kalau terkait kas mungkin bisa dibantu jelaskan, Ibu, itu posisinya di mana ya? Oke, apakah perusahaan memiliki kas yang cukup? Jadi, makasih Nida sudah bantu menjawab. Jadi, laba bersih dalam laporan laba rugi memang tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup. Karena apa? Perusahaan itu bisa loh eh, mencatatkan laba. Tapi ketika kita cek uang kasnya nggak ada. Karena misalnya ini terjadi kalau dia punya piutang yang tinggi. Kalau teman-teman ingat, kalau mencatat transaksi piutang itu apa jurnalnya? Piutang pada pendapatan, ya. Transaksi piutang, piutang pada pendapatan. Artinya ketika ada transaksi piutang itu kita sudah mencatatnya sebagai pendapatan. Padahal uang kasnya belum masuk. Uang kasnya ini bisa masuk ketika piutangnya sudah ditagihkan. Nah, itu logika sederhananya bahwa kenapa laba bersih dalam laporan laba rugi itu nggak selalu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup. Salah satu case-nya adalah ketika piutangnya tinggi, nggak segera tertagih, padahal dia sudah menstatekan pendapatan yang tinggi di periode tersebut. Sudah bisa dipahami? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Oke, sekarang yang terakhir, pertanyaan diskusi kita yang ketiga. Menurut Anda, informasi apa yang bisa disampaikan dari laporan neraca dan laporan laba rugi kepada calon investor? Apa yang paling mereka perhatikan? Siapa nih yang mau bantu jawab? Agnes mungkin silakan. Kalau untuk laporan neraca dan laporan laba rugi ini kan seperti yang Ibu sampaikan tadi itu untuk mengetahui seberapa sehatnya perusahaan. Nah, itu kalau di laporan neraca kan eh, ada komponen yang tercantum itu ada aset, ada utang. Nah, itu mungkin yang biasa dilihat investor itu kira-kira bisa bayar utangnya enggak gitu, Bu. Terus modalnya berapa. Kalau untuk laporan laba rugi ya yang jelas dilihat biasanya laba atau tidak perusahaannya gitu. Oke, gue kasih improve dulu dong. Keren jawabannya. Thank you ya, dan tepat banget. Cuma memang eh akuntansi itu, sorry, laporan keuangan itu juga bisa dibandingkan ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa membandingkan satu laporan dengan laporan yang lain. Misalnya tadi Agnes juga menyebutkan bahwa misalnya laba atau enggak nih perusahaannya. Nah, kita harus bandingkan. Jangan-jangan misalnya kita terima laporan keuangan 2019 atau sorry, sekarang tahun berapa? 2024 ya. Kalau dia kalau kita dapat laporan keuangan 2024 berarti kita dapat komparasi 2023-nya. Nah, itu paling enggak bisa dibandingkan. Oke, 2024-nya 2024-nya laba. Tapi apakah 2023-nya juga laba? Nah, ini harus dicek terlebih dahulu. Dan kalau bisa, kalau kita bicara mengenai calon investor ya, paling nggak mereka melihat financial highlight itu sampai 5 tahun. Bahkan ada yang minta 10 tahun. Tujuannya adalah melihat tren. Jadi nggak ujuk-ujuk seneng kalau melihat perusahaan laba. Mereka harus lihat trennya terlebih dahulu selama 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, stabil nggak? Jangan-jangan karena dia dapat jackpot gitu ya, dapat dapat apa ya namanya ya, dapat project dadakan, akhirnya labanya tinggi banget, pendapatannya tinggi juga, tapi hanya di tahun itu kan agak-agak diragukan kan jadinya. Kecuali kalaupun memang ternyata dia stabil. Stabil itu bukan berarti sama ya teman-teman ya. Paling tidak perusahaan kita bisa nilai trennya
selama 10 tahun misalnya, ada kenaikan rutin 5% di setiap tahunnya. Jadi labanya naik terus, stabil naik, bukan stabil sama, tapi stabil naik. Nah, itu cakep tuh kalau kayak gitu. Kalaupun turun, turunnya nggak sebanyak kenaikannya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan, menganalisa bahwa eh, laporan keuangan perusahaan tersebut sehat. Tapi disclaimer juga ya teman-teman ya, nggak hanya dari laporan laba rugi. Apalagi kalau kita bicara calon investor. Teman-teman mungkin juga jadi investor retail, beli-beli saham. Boleh aja, teman-teman pastikan cek laporan keuangannya aja, nggak cuma fundamental, tapi juga isu-isu yang berkembang di perusahaan tersebut. Apakah ada pergantian direksi, atau komisaris, atau isu-isu bahwa perusahaan dengan jenis tertentu itu kayaknya masa depannya nggak terlalu bagus misalnya. Jadi nggak melulu hanya melihat laporan keuangan, tapi kita melihatnya lebih global, internal dan eksternal. Ini kalau kita bicara POV dari calon investor. Gitu teman-teman. Jadi rasa-rasanya cukup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Oke, teman-teman jangan lupa dicatat ya. Nanti akan ada penugasan dari saya, tolong dicek di grup kelas dan e-learningnya juga tentunya. Nanti teman-teman bisa mengupdate penugasannya. Kalau ternyata memang ada kesulitan, bisa chat ke saya sehingga saya bisa bantu teman-teman untuk menyelesaikan penugasannya tepat waktu. Itu aja. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang pasti saya sumpahin kalian sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih.